Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvina Aulia Putri Mulyawan dengan NPM 191100176 dari kelas 4D Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai JIT, Kanban, dan Six Sigma untuk memenuhi ujian akhir semester genap pada mata kuliah Manajemen Operasional 1. Just in time atau JIT di sini yakni memproduksi dan mengirimkan barang jadi tepat pada waktu untuk dijual, membuat subrakitan tepat pada waktunya untuk dirakit menjadi barang jadi, membuat serta membeli suku cadang tepat waktu pada waktunya untuk masuk ke subrakitan dan mendapatkan bahan baku tepat pada waktunya untuk diubah menjadi bagian yang dibuat. JIT di sini menjawab pertanyaan konsep tradisional dari produksi massal dan subkontrak untuk membuat barang lebih murah. Namun, ada beberapa konsep dan masalah yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan dan dipraktekkan secara tradisional menjadi ciri filosofi dari JIT, yakni diantaranya yang pertama, kualitas itu gratis. Yang kedua, pegawai adalah ahli. Yang ketiga, kesalahan memberikan peluang untuk perbaikan. Yang keempat, lot kecil lebih disuka. Yang kelima, modul atau sel otonom untuk pembuatan pabrikan. Dan yang keenam, yakni tata letak JIT. Yang kedua ada sistem Kanban. Kanban adalah singkatan dari kan dan kartu, ban signal. Cara kerja sistem Kanban adalah dapat dibandingkan dengan rak supermarket yang selalu dimonitor dan diisi ulang saat pelanggan membantu diri mereka sendiri di supermarket. Jenis sistem Kanban di sini terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama sistem Kanban kartu tunggal dan yang kedua yakni sistem Kanban kartu ganda. Kanban memiliki keunggulan, yakni yang pertama, proses yang sederhana dan dapat dipahami. Yang kedua, memberikan informasi yang cepat dan tepat. Yang ketiga, yakni biaya rendah terkait dengan transfer informasi. Yang keempat, memberikan respon cepat terhadap perubahan. Yang kelima, batasan kelebihan kapasitas dalam proses. Yang keenam, menghindari produksi lebih. Serta yang ketujuh, yakni ada meminimalkan limbah. Yang ketiga ada Six Sigma. Six Sigma dipelopori oleh Bill Smith di Motorola pada tahun 1986. Dan pada awalnya didefinisikan sebagai metrik untuk mengukur cacat dan meningkatkan kualitas, dan metodologi untuk mengurangi tingkat kerusakan di bawah 3,4 cacat per 1 juta peluang atau DPMO. Six Sigma adalah merek layanan terdaftar dan merek dagang Motorola Inc. Hingga saat ini, Motorola telah melaporkan penghematan lebih dari 17.000 US miliar dari Six Sigma. Tujuan dari Six Sigma itu sendiri adalah untuk memberikan kinerja, keandalan, dan nilai tinggi kepada pelanggan akhir. Oleh karena itu, Six Sigma melibatkan pengumpulan data dan analisis data yang disiplin untuk mencapai salah satu dari tujuan berikut, yakni yang pertama, mengurangi cacat dalam proses apapun, hingga kurang dari 3,4 per juta operasi. Yang kedua, hilangkan praktik yang boros. Serta yang ketiga, yakni menyenangkan pelanggan internal dan eksternal dengan memenuhi kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Prinsip dalam Six Sigma. Yang pertama, yakni fokus asli pada pelanggan. Yang kedua, manajemen data dan fakta. Yang ketiga, fokus proses, manajemen, dan perbaikan. Yang keempat, Six Sigma menggunakan pemikiran proaktif. Yang kelima, kolaborasi tanpa batas. Serta yang terakhir, yakni mendorong untuk kesempurnaan, toleransi untuk kegagalan. Perhitungan Sigma proses. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung Sigma proses. Yang pertama, yakni tentukan peluang. Yang kedua, tentukan klasifikasi cacat. Yang ketiga, ukur peluang dan cacat. Yang keempat, hitung hasil kinerja dari proses Sigma. Yang kelima, mencari proses Sigma. Perhitungan langsung dilakukan dengan menggunakan rumus berikut, yakni
DPMO sama dengan jumlah kerusakan dikali 1 juta jumlah peluang kesalahan per unit dikali jumlah unit. Variasi dalam proses telah ditetapkan bahwa terdapat 8 dimensi kualitas, yaitu kesesuaian, kinerja, fitur, keandalan, daya tahan, kemudahan servis, estetika, dan kualitas yang dirasakan. Metodologi dalam Six Sigma. Tujuan mendasar dari metodologi Six Sigma adalah penerapan strategi berbasis pengukuran yang berfokus pada perbaikan proses dan pengurangan variasi. Melalui penerapan proyek perbaikan, ini dapat dicapai dengan 2 sub-metodologi, yakni DMACI dan DMA-DEVI. Proses Sigma DMA-IC mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengontrol. Adalah sistem perbaikan untuk proses yang ada, yang berada di bawah spesifikasi dan mencari peningkatan penambahan. Proses Sigma DMA-DEVI mendefinisikan, mengukur, menganalisis, merancang, memvariasikan, adalah sistem perbaikan yang digunakan untuk mengembangkan proses atau produk baru tingkat kualitas Six Sigma. Teknik pemecahan masalah 8D. Konsep kuncinya adalah menyelesaikan masalah sedemikian rupa sehingga tidak pernah terjadi. 8D adalah pemecahan masalah untuk perbaikan produk atau proses. Yang pertama, gunakan pendekatan tim. Yang kedua, jelaskan masalah. Yang ketiga, menerapkan dan memverifikasi tindakan korektif jangka pendek. Yang keempat, tentukan dan verifikasi akar penyebab. Yang kelima, verifikasi tindakan korektif. Yang keenam, menerapkan tindakan korektif permanen. Yang ketujuh, mencegah pengulangan. Dan yang kedelapan, ucapkan selamat kepada tim Anda. Dari materi yang bisa disampaikan, kita bisa menarik ringkasan, yakni banyak eksekusi bisnis memiliki kesan yang salah bahwa JIT ini adalah cara untuk mengurangi persediaan. Persediaan memang berkurang secara signifikan, namun bukan suatu fokus yang utama. JIT adalah pendekatan ilmiah untuk produktivitas dan berlaku semua aspek, termasuk manufaktur, karena bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas tidak memiliki nilai tambah atau boros. Kualitas sistem harus dianalisis kualitasnya sendiri. Perbaikan dalam memenuhi strategi, pelanggan, dan batasan spesifikasi adalah ukuran objektif kualitas yang diterjemahkan langsung ke dalam peningkatan kualitas karena kesalahan pemrosesan. Keterlambatan pengiriman dianggap tidak diinginkan oleh semua pelanggan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.